selalu loh ya? Apakah kita selalu? Coba kita introspeksi, jawab dalam hati. Kita jawab dalam hati saja. Nggak usah angkat tangan ya. Nggak lagi kuliah kita ya. Nah teman-teman, untuk itu penting sekali tinggal di dalam hadirat Tuhan supaya kebiasaan-kebiasaan buruk kita pun kita bisa buang, kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Paling tidak ada 3 langkah sederhana yang saya ingin sampaikan dan mengajak teman-teman untuk merenungkan tentang hal ini. Bagaimana sih caranya supaya kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan? Yang pertama adalah sesuatu yang harusnya kita sudah lewati, yaitu adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini teman-teman? Ya, kita mau tinggal di dalam Tuhan kalau nggak pernah menerima Yesus ya bagaimana caranya? Kan gitu. Betul ya? Kita buka dulu yuk Lukas 19 ayat 6. Minta tolong dibaca deh sebelah kirinya yang baju putih tadi. Namanya siapa, sorry? Ya, minta tolong dong berdiri kemudian dibacain Lukas 19 ayatnya 3 ayat aja, 6, 9 dan 10. 6, 9 dan 10. Thank you ya. Oke. 9-10-nya saya bacain ya. 9, nggak apa-apa. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, teman-teman, Zakheus ini mendapatkan keselamatan waktu dia setelah dia menerima Yesus. Tapi ya saya perlu koreksi sebentar. Memang Tuhanlah yang berinisiatif lebih dulu tentunya ya. Kita perlu sadari ya. Tentu Tuhan yang berinisiatif lebih dulu menyelamatkan kita. Tetapi maksud saya, pengakuan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat lidah kita itu sangat penting. Sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, kita nggak mungkin bisa tinggal di dalam hadirat Tuhan jika kita belum sungguh-sungguh menerima Yesus. Sekali lagi, mungkin gini ya, ada yang ngomong gini, Pak, saya ini kan kuliah teologi, mungkin ada di dalam hati kalian ada yang bersuara seperti itu, saya mendengar gitu ya. Saya kan kuliah teologi ini Pak, rasanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat udahan deh Pak ya, itu kayak lama gitu ya. Nah teman-teman, saya perlu tegaskan bahwa orang yang kuliahnya teologi, ilmu tentang Tuhan, belum tentu dia tinggal di dalam hadirat Tuhan. Nyatanya saya sering melihat banyak yang seperti itu. Orang yang belajar ilmu tentang Tuhan belum tentu dia tinggal di dalam hadirat Tuhan. Karena orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan itu bicara tentang relasi, bukan sekedar pelajaran. Relasi. Makanya tadi saya mengajak teman-teman, jika kalian beribadah seminggu 12 kali, jangan pernah sia-siakan waktu itu. Walaupun mungkin kadang teman-teman ada yang capek, ngantuk. Ya saya percaya kadang ada yang merem gak sih? Kadang pernah gak sih? Oh yang ketawa itu kayaknya ya. Gak apa-apa, kamu gak sendirian. Yang lainnya aja agak jaim gitu ya. Saya aja kuliah pernah kok ketiduran di sini kok. Dari kuliah dosennya terus. Untung dosennya baik sih kalau di sini suruh saya cuci muka dulu gitu dulu. Nah teman-teman, maksud saya gini ya. Oh yes, ya tadi ilmu tentang orang yang belajar ilmu tentang Tuhan belum tentu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Untuk itu, coba kita tanyakan diri, apakah kita udah benar-benar sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya cerita sedikit. Saya punya teman, instansinya saya nggak ceritain deh karena mungkin terlalu luas, nanti terkenal, nanti kalian tahu. Singkatnya saya punya teman seorang guru agama juga di suatu sekolah. Kemudian dia bisa dibilang nggak percaya lagi sama Tuhan Yesus. Bahkan
yang saya nggak habis pikir, masalahnya gini teman-teman, kenapa sih ceritain? Karena masalahnya dia salah satu bisa dibilang mentor saya sering undang beliau datang ke gereja saya, di youth saya untuk khotbah. Khotbahnya bagus banget dan saya selalu dapat something waktu usia saya 20-an gitu, waktu saya masih harus banyak belajar. Saya dapat sesuatu dari beliau. Ada hal-hal yang saya nggak kepikiran sebelumnya di Alkitab, tapi saya dapat sesuatu dari khotbah beliau. Tapi tahun ini 2021, tahun lalu kayaknya, tahun lalu dia sudah nggak percaya lagi sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan lucunya dia malah ke soal itu saya memang ke Muslim gitu. Saya nggak ngerti apa yang terjadi dalam hidupnya, karena dia sendiri nggak pernah mendalami ilmu Islamologi dan lain sebagainya gitu. Tapi maksud saya gini, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat memang ada momen-momen penting di dalam kehidupan kita ya. Tapi coba tanyakan dalam hati kita, apakah kita sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Rasanya itu harus jangan pernah berkata, gue seminggu 12 kali ibadah nih coy gitu ya, atau gue di kuliah teologi nih. Nah teman-teman, kita harus sadar bahwa itu tidak menjamin, tapi yang menjamin adalah hubungan kita dengan Tuhan. Nah untuk itu, yang pertama, kalau kita mau benar-benar sungguh-sungguh tinggal di dalam hadirat Tuhan, cek apakah kita sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah waktu yang lampau itu, momen yang waktu dulu itu, kita sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah iya? Kalau memang iya, saudara udah yakin, muka-mukanya sih yakin gitu ya, kayaknya nusuk gitu. Iya gue yakin kok, lu nyanyi Bapak kayaknya kurang yakin gitu ya. Jadi dari tadi saya bilang itu, gue yakin Pak, gue yakin. Kalau gue nggak ada di sini, nggak kuliah gitu ya. Oke, siap gitu ya. Nggak usah makanya biasa aja gitu. Gue kayak gitu. Tapi saya perlu menggarisbawahi hal itu supaya mengingat kembali ya. Saya rasa kita harus mengingat kembali momen di mana kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu momen yang indah, ya. Makanya kita perlu mempertanyakan lagi. Kedua, kalau memang kita udah menerima sungguh-sungguh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang kedua, bagaimana dengan persekutuan kita dengan Tuhan? Karena orang yang tinggal di dalam Tuhan harus bersekutu di dalam Tuhan. Lukas 6 ayat 12. Saya minta tolong sebelah kanannya baju putih tadi. Baju putih namanya siapa sih? Maaf ya, saya ngomong baju putih mulu. Namanya siapa? Iya, itu ya, kan tadi ya. Terima kasih. Tolong Lukas 6 ayat 12 sebelah kanannya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Saya minta tolong keyboardnya sambil mengiringi instrumen yang lembut dong, boleh? Boleh kan? Boleh kan? Ya teman-teman, yang kedua bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Firman yang sudah dibacakan tadi oleh teman kita, itu kisah tentang bagaimana Yesus berdoa semalam-malaman kepada Bapa di surga. Saudara bayangin ya? Yesus sudah kasih teladan jauh-jauh lama di Alkitab. Pertanyaannya adalah sekarang kita, ini mungkin pertanyaan klise, tapi saya perlu mempertanyakan kepada teman-teman. Kita ini udah menyisihkan atau menyisakan waktu untuk Tuhan. Menyisakan tuh berbeda. Menyisakan tuh sisa tenaga, sisa waktu. Ya, gua udah habis capek nih, udahlah kasih waktu sisa untuk Tuhan. Itu sisa. Tapi kalau menyisihkan, dari awal kita udah planning. Oke, hari ini gue mau ketemu dengan Tuhan, gue mau doa, gue mau ngobrol sama Tuhan, gue mau nangis-nangisan bombay, mungkin kan ada masalah gitu ya, mungkin ditolak gitu ya kayak, ya bukan ditolak lah gitu. Nah, atau ada masalah yang lainnya kayak gitu, dan kita datang ke Tuhan. Itu menyisihkan, kita udah ada planning. Beda sama menyisahkan. Bagaimana kehidupan hubungan kita dengan Tuhan, kehidupan rohani kita? Mungkin kita mau, Pak, kalau baca firman Tuhan pasti saya baca. Iya. Masalahnya ahli Taurat juga baca.
Orang Farisi juga baca. Ya Taurat sih kalau dulu kan. Ya sama-sama baca. By the way, iblis juga baca. Makanya dia kan bisa berargumen dengan Tuhan Yesus waktu mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Well, baca aja nggak cukup. Kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di tengah kesibukan yang teman-teman alami antara kesibukan di asrama, mungkin di kampus, tugas kuliah yang nggak kunjung berhenti, kayak banyak gak sih? Oke, cepet ya kalau ngomong kayak gitu ya. Ya nggak kunjung berhenti gitu kan, banyak datang terus gitu. Di tengah kesibukan itu, teman-teman perlu loh menyediakan waktu. Jangan sampai kita kuliah teologi, tapi kita nggak punya waktu sama Tuhan. Itu bahaya besar. Kenapa banyak orang jatuh setelah lulus kuliah teologi? Well, salah satunya itu nggak pernah jaga hubungan dengan Tuhan, nggak pernah jaga hubungan. Mulai belajar disiplin lagi, baca firman Tuhan, sisihkan waktu untuk Tuhan. Bukan baca, bukan sekedar oke, gue mau kuliah nih gitu, harus baca yang kitab Lukas misalkan seperti itu. Enggak, tapi kita baca benar-benar mau mengenal dia lebih dalam. Siapa dia, kita kenal. Ketiga yang terakhir, teman-teman, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mau bersekutu dengan Tuhan. Yang ketiga yang terakhir, kalau kita mau tinggal di dalam hadirat Tuhan, jangan pernah lupa, kita perlu mengakui segala dosa kita di hadapan. Kita sebagai manusia, orang Kristen, orang percaya, pasti pernah jatuh dalam dosa. Tapi paling tidak kita tidak hidup di dalam dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9, saya minta tolong dong yang baju zebra, yang belakang. Oh maaf ya, saya mau pakai istilah emang yang gak benar ya. 1 Yohanes 1 ayat 19 ya. 1 ya betul. 1 Yohanes 1 ayat 9 maksud saya. Seribet. Terima kasih. Kita perlu ya teman-teman mengakui dosa, kesalahan. Karena kita nggak mungkin berada dalam hadirat Tuhan jika kita masih hidup di dalam dosa. Saya ulang dikit ya, hidup dan jatuh supaya kita lebih paham. Orang yang hidup di dalam dosa, artinya dia menikmati perbuatan itu. Tapi kalau orang yang jatuh di dalam dosa, dia tuh ya sebagai manusia lemah. Ya, alasannya nggak jauh dari ayat-ayat yang berkata apa? Roh menurut daging lemah, katanya gitu kan. Akhirnya jatuh lagi gitu. Tapi sebagai orang percaya kita berusaha untuk bangkit lagi. Kalau memang kita jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita hidup dalam dosa, kita tidak mungkin tinggal di dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan itu kudus. Kudus di dalam bahasa aslinya kados, yang artinya adalah terpisah. Jadi karena kudus artinya terpisah. Tuhan terpisah dari dosa. Tuhan gak mungkin berbuat dosa. Jadi kalau kita mengaku tinggal di dalam hadirat Tuhan, tapi kita masih hidup di dalam dosa, mustahil. Mari kita disiplin diri juga setiap hari. Paling enggak nih ya, ini saran saya. Di setiap malam, teman-teman sebelum tidur, saudara kan biasa doa. Di situ saudara selipkan, Tuhan ampuni saya atas dosa kesalahan yang pernah saya perbuat, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Karena terkadang kita buat salah tapi kita nggak sadar gitu, ya, nggak tahu diri aja. Memang manusia kan kayak gitu. Bercanda sama teman, haha, hehehe gitu ya, terus matain gitu kan ya. Dasar lo kayak semut misalkan gitu. Niat bercanda, tapi hati orang kan udah keburu luka gitu kan ya. Nah itu kan perlu kita minta ampun juga sama Tuhan atas dosa kesalahan yang kita perbuat setiap hari. Amin teman-teman. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sarankan hal ini ditanyakan lagi ke diri kita.
Apakah kita sudah sungguh-sungguh? Yang kedua tadi adalah bersekutu dengan Tuhan. Sisihkan waktu untuk Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada nilai. Nggak nilai penting ya teman-teman. Jangan salah. Nilai-nilai kalian penting. Tapi hubungan kalian dengan Tuhan itu jauh lebih penting. Yang ketiga, yang terakhir adalah mengakui dosa kita. Kita akui segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan. Kami sebagai manusia seringkali masih jatuh di dalam dosa kesalahan. Tolong kami ya Tuhan, ampuni kami. Kami rindu untuk selalu berada dalam hadirat-Mu, tapi seringkali dosa malah menghalangi kami untuk tinggal di dalam hadirat-Mu. Kau tolong kami supaya kami terus-menerus menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu menyediakan waktu untuk Engkau setiap malamnya, setiap harinya, sehingga kami punya waktu berelasi dengan Engkau saja ya Tuhan. Jika selama ini kami lebih memilih sibuk dengan urusan A, B, dan C, ampuni kami ya Tuhan. Kami sekarang mau memprioritaskan Engkau, menyisihkan waktu untuk Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau juga tolong ya Tuhan, biar kami juga mendapatkan keselamatan yang sama yang Kau berikan kepada semua orang. Biar kami juga dengan lantang berani bahwa kami sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan cara seperti itu kami juga sudah menerima keselamatan. Waktu ada orang bertanya kepada kami, kami pun bisa menjawab dengan lantang, iya, saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kau tolong bimbing kami di dalam jalan kebenaran firman, sehingga kami selalu tinggal di dalam hadirat-Mu saja. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biar Roh Kudus terus membimbing, mengajar kami di dalam jalan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sungguh mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Pujian Tuhan. Terima kasih firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah segala pelayanan aspek kehidupan keluarga diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan memberkati pekerjaan Tuhan. Mari kita berikan persembahan kita. Sudah mendapat amplop semuanya? Baik, kalau sudah kita bangkit berdiri semua. Kita angkat persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Pada sore hari ini kami sudah diberkati oleh firman-Mu yang sangat luar biasa Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa setiap firman-Mu Tuhan, Engkau akan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga Bapa, kami akan memberikan persembahan kami. Kami mau memberkati pekerjaan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami selalu Bapa memberikannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami siap memberi. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang sudah berlangsung dengan baik. Terima kasih Engkau sudah menuntun jalannya ibadah ini. Biarlah Tuhan ibadah ini bukan sekedar rutinitas yang kami lakukan setiap minggu, tetapi biarlah apapun yang firman sudah disampaikan bisa menjadi kekuatan bagi kami, dan bukan menjadi pendengar yang baik, kami juga mau melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini pun bisa mendewasakan kami, sehingga kami kerohanian pun bisa bertumbuh menjadi pribadi yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita pulang membawakan firman. Kita akan kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Secara khusus, anugerah itu keselamatan hanya dari Bapa melalui Yesus Kristus, pengampunan juga melalui Yesus Kristus menyertai kita semua, serta juga persekutuan yang manis, penghiburan, didikan melalui Roh Kudus menyertai kita semua sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang percaya katakan, di dalam nama Yesus kami berdoa.